Halo guys, balik lagi di channel gue NDGVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Elicit chapter 298. Waduh, kali ini chapternya keluar 2 kali dalam seminggu. Tumben banget, tumben ya. Ya meskipun gak ada pertempuran, tapi masih seru-seru aja. Gue lihat perdebatan bacot Kaidan sama Gestella ya. Yang dimana di sini si Kaidan sepertinya salah paham gitu ya terhadap si Gestella. Nah, tapi di sini Gestella malah kita udah tahu nih ya, sebenarnya Gestella emang suka sama Kaidan. Terlihat dari beberapa chapter yang gue lihat, apalagi pas ketemu Kaidan, Gestella kayak ngerasa jaga image banget ya. Ibaratnya kalau lu suka sama seorang tuh pasti kayak temen lu kayak jodoh-jodohin, tapi lu bilang mau terlihat biasa aja di depan dia gitu. Nah contohnya kayak Gestella ini ya kan, udah kelihatan banget kalau si Gestella suka sama si Kaidan, sehingga sampai si Gestella pun ngasih perlindungan ya, mungkin satu kesempatan atau satu permohonan ya untuk Jiwo. Jadi Jiwo meminta apapun bakalan diwujudin sama Gestella, karena Gestella tahu nih kenapa nggak semena-mena dia kayak ngasih nggak ngasih permohonan, ngabulin permintaan ya itu ke semua orang guys. Nah kenapa si Jiwo dikasih? Yang pertama ya pasti gara-gara dia muridnya Kaidan. Yang kedua karena si Jiwo ini ternyata jadi murid Kaidan pun buat ngelindungin Kaidan, bukan hanya ngarah kekuatannya. Nah kelihatan di awal chapter kemarin itu gue lihat seperti itu nangkepnya si Gestella, kemungkinannya kayak gitu. Makanya dia berani buat bilang apapun permintaan Jiwo bakalan dikabulin sama si Gestella ini guys. Nah jadi berarti kalau kata anak buahnya, kalau Jiwo minta satu negara itu berarti bisa dikabulin sama Gestella. Kekuatan Gestella berarti ini kekuatan yang sangat-sangat lebih kuat ya. Yalah bayangin, kekuatannya dia aja bisa memindahkan satu orang ke tempat lainnya ya. Tapi gue nggak tahu batasannya apakah hanya terhitung jarak atau bisa ke seluruh pelosok dunia ya yang dia mau. Bayangin loh, teleportasi gitu guys kekuatannya dia itu. Tapi gue nggak tahu kekuatan bertarungnya apakah sehebat itu atau bukan, karena kita belum melihat dia bertarung melawan Kaidan ya. Sepertinya dia juga cuma datang ke Korea ini mau memastikan apakah Kaidan terluka atau enggak sih, menurut gue gitu doang. Kelihatannya sih gitu, dia pengen ngebantuin, niatnya itu pengen ngebantuin si Kaidan. Tapi di sini ada salah paham, di mana anak buah Gestella ini salah satunya ada yang memang benar-benar punya dendam sama si Kaidan, pengen ngebunuh Kaidan. Sebenarnya sih cuman mau memastikan apakah Kaidan terluka berat. Kemungkinan kalau terluka berat si Gestella bakalan suruh ngawasi anak buahnya buat melindungi Kaidan. Maksudnya tuh begitu guys. Jadi bukan berarti si Gestella punya dendam sama si Kaidan buat ngebunuh Kaidan. Sebenarnya si Gestella ini emang punya perasaan sama Kaidan, makanya dia suruh anak buahnya buat memantau Kaidan apa benar terluka. Kemungkinan kalau terluka berat mau gak mau Gestella bakalan turun tangan, tapi karena egoisnya dia, malu-malunya dia, makanya Gestella nyuruh anak buahnya. Nah di sini ada kesalahpahaman aja sebenarnya untuk antara Kaidan sama Gestella. Nah kayaknya nanti bakalan ada beberapa chapter yang dimana nanti Gestella bakalan lebih ngobrol sama Kaidan, atau nanti tiba-tiba beberapa peringkat di dunia yang belum keluar tuh pada keluar, apalagi dari organisasi Frame. Kan emang awalnya organisasi Frame mau nyerang si Kaidan kan, lagi pada bikin strategi ya gimana caranya mau membunuh si Kaidan, pada bikin gabung-gabungan. Nah kemungkinan mereka yang anggota Frame pada datang ke Korea. Nah, si Gestella ini bakal ngebantuin Kaidan. Nah, jadi di sini udah ada Gestella, Catherine, Pluton, sama si Kaidan, 4 orang ya yang kuat. Wah, menurut gue bakal seru nih ya. Belum ada konflik antara beberapa peringkat
saling bertarung abis-abisan yang biasanya kan imbang tuh 10 peringkat tuh nggak mau saling senggol kiri kanan ya kan, biasanya tuh anteng mempertahankan peringkatnya. Tapi di sini karena salah satu Kaiden yang udah variabel yang berbeda ya, udah ngalahin salah satu peringkat 10 di dunia, jadi Kaiden yang gantiin ya banyak yang nggak seneng, kemungkinan gitu aja, banyak yang nggak seneng juga sama yang Kaiden musuh-musuhnya. Nah di sini sepertinya udah ada clue bakalan muncul musuh-musuh lainnya, musuh baru yang bakalan menyerang Kaiden. Nah entah itu musuh lamanya anggota Frame atau dari awaken peringkat lainnya. Tapi di sini malah gue anehnya ya, di Elise itu perwujudan warna dari kekuatan masing-masing karakter tuh berbeda, terbalik gitu, berbeda arah, kayak emang disengaja. Contohnya tadi si Gestella, asap itu kan lebih ke racun ya, apalagi warna merah asapnya. Dia tuh kalau gue lihat di gambarnya, gue nggak tahu ya kalau di anime nanti jadi apa. Tapi kalau di chapter itu gue lihat asap merah itu harusnya sih lebih ke racun, tapi malah ke portal dibikin beda gitu gayanya ya. Kalau portal biasa kan contohnya seperti si Gestella ngebuka kayak contohnya nih, ngebuka layar apa gitu di langit-langit atau di depan dia. Nah tapi kalau ini asap yang dikelilingi ya, mengelilingi Jiwo, dan tiba-tiba Jiwo pulang ke rumah. Nah tapi di sini bakal seru nih, Jiwo udah punya bekal atau punya kekuatan baru lagi, yaitu salah satu 10 peringkat di dunia yang benar-benar berada di pihaknya guys. Kemungkinan kalau Kaiden dalam bahaya itu bisa minta tolong sama si Gestella. Menurut gue sih seperti itu, ibaratnya nanti sih kemungkinan bakalan digunain, atau Riornya udah penulisnya ini udah mikirin ke depannya kali ya. Kan nggak mungkin kan karakter Kaiden bakalan dimenangin terus. Mungkin nanti ada saat-saat dimana Kaiden kalah. Di situ dia akan benar-benar terluka kritis, yang dimana Jiwo pun nggak bisa membantu ini. Yang mau dia bisa minta bantuan sama si Gestella ini. Bisa jadi sih begitu, atau si Kaiden si Jiwo minta permintaan lain yang dimana nanti pokoknya si Gestella ini bakal jadi teman sih menurut gue, nggak jadi musuh. Entah itu dia jadi rubah atau jadi kucing barunya si Jiwo, belum tahu juga sih. Oke, mungkin sampai sini aja ya yang bisa gue kasih tau kalian. Kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue. Kalau kalian mau belajar tentang ilustrasi, belajar cara buat gambar, entah itu website, bikin website, aplikasi ya, dan lain-lainnya, silakan DM IG gue atau bisa langsung di kolom komentar video ini ya. Di playlist YouTube gue juga sebenarnya udah ada, jadi tinggal kalian belajar aja. Oke, terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video.